Revisi pertanyaannya Bu, bagaimana cara yang efektif dan mengena untuk memperluas data nasabah selain melalui referensi, canvassing, atau ikut komunitas, karena sudah coba melakukan namun belum terlalu efektif dalam menjaring nasabah baru. Ibu Mardiana, dipersilakan. Saya coba jawab ya. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya canvassing nggak efektif, terus referensi nggak efektif, komunitas juga nggak efektif, yang salah diri sendiri. Bagaimana cara pembukaan di awal? Bagaimana dia cara berbicaranya? Ya kalau cuma sekedar oh ya canvassing udah bagi-bagi brosur, atau misalnya oh ya minta referensi seperti yang tadi Bu Yani bilang, sekali minta referensi atau sekali-sekali ikut komunitas, ya nggak bakal bisa dapat. Kembali lagi ke dirinya kita sendiri, kita benar-benar nggak sih melakukan itu? Atau hanya sekedar perintah, ya, sekedar perintah, oh ya disuruh atasan suruh canvassing, suruh atasan suruh cari komunitas, tapi tidak ditindaklanjuti, itu yang salah. Ya, jadi itu yang salah. Kenapa nggak berhasil? Ya tinggal tanya diri kita sendiri, kita udah melakukan itu dengan benar nggak? Jadi metode canvassing, metode referensi, metode itu sudah diajarkan di awal, dan mungkin teman kalau dalam satu ruang kerja kadang-kadang kan kita suka mendengar ya, mendengar misalnya saya satu ruangan dengan Bu Eni, oh si Eni ngomong kayak gitu, gue coba kita mencoba enggak ya, meniru. Jadi pekerjaan paling gampang kan mencontek ya, mencontek pekerjaan teman. Oh dengan cara seperti ini, gue coba tiru bisa jadi berhasil di diri kita gitu. Jadi kembali lagi kalau tidak berhasil itu di diri kita, karena kita pun saya pun awal datang ke Indolab canvassing, data-data dari mana nggak ada. Apalagi saya datang ke Indolab itu masih kuliah, yang nggak paham harus cara canvassing gimana Bu Ida, diturunin di tengah jalan, ya. Jadi saya diturunin sama Bu Ida sama Bu Tiamun, diturunin di satu perumahan, ya udah nanti ketemu saya jam sekian, ya, ketemu saya nanti jam sekian, kamu cari data, ya, bagaimana kita canvassing, ya pasti sebelumnya kita udah diajarin, oh cara canvassing begini loh, ya, oh ya kita cara menawarkan minimal, lu turun, lu cari nama aja sama nomor telepon, lu nggak perlu nawarin, jadi kumpulin aja data dulu. Nanti ketemu nih, misalnya ketemu sama Bu Tiamun, ketemu sama Bu Ida, kan saya dulu masih di bawah Bu Tiamun, terus saya juga di bawahnya Ibu Ida juga. Oh iya tadi dapat berapa? Yuk sini yuk kita makan yuk. Tadi capek kan? Ya. Jadi kalau kita di drop pagi, nanti ketemu siang jam 2, jam 3 gitu. Ya itu kita keliling ya. Jadi canvassing itu udah kita lakukan dari dulu tuh seperti itu. Jadi kalau pertanyaan canvassing salah, diri kita yang salah. Itu sih yang saya amati adalah di diri kita sendiri yang salah, yang tidak mengikuti rules-nya dengan benar, atau hanya sekedar canvassing aja, yang penting judulnya gua keluar ya, atau sekalinya dapat data, ya data bodong nih, yang penting asal atasan tuh senang, nih Bu data, nih Bu nomor telepon, jangan salah, sore gua telepon ternyata ya tulalit, berarti kan ya kalau kita kerjanya tidak dengan jujur, ya bagaimana kita mau dapat. Jadi kalau alasan itu tidak, maksudnya referensi, canvassing, terus komunitas nggak berhasil, salah diri kita. Itu sih. Berarti kita harus introspeksi diri dulu terlebih dahulu. Karena pekerjaan kita kan begitu. Ya buktinya kita berhasil, kenapa dia tidak gitu. Yang jadi pertanyaan adalah, kamu sudah melakukan dengan benar atau belum, itu aja. Baik, terima kasih Bu Mardiana atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memperluas jaringan nasabah selain dari referensi dari nasabah yang sudah ada atau MGM, atau kerjasama dengan orang bank? Jadi kerjasama atau referensi itu kan banyak ya, salah satunya mungkin dari komunitas, ya dari perbankan juga, ya dari referensi teman-teman, ya memang tadi utamanya adalah marketing itu emang harus lemes, betul. Jadi kita tuh nggak bisa diem gitu. Kalau diem ya lu akan ketinggalan. Dimanapun posisi kita, ya tegurlah dengan orang. Nggak usah sok merasa kecantikan, nggak mau negur orang gitu. Ya sama saat mampu kita harus baik, berusaha. Misalnya contoh kita kalau selalu masuk ke lobi kantor,
Pagi Pak, sebut aja namanya, satpam kan ada namanya, ya, namanya Budi. Pagi Pak Budi, mungkin dia gini, kok lu kenal gua gitu, padahal namanya udah ada di situ, ya. Sehingga pada saat kita nggak masuk 1 hari, Pak Budi itu kecarian loh dengan saya. Bu, kemarin kemana? Kok nggak kelihatan? Ya, jadi kita pun harus dengan siapapun harus aware aja gitu. Kalau perlu ya seperti yang tadi, Pak, kartu nama, nomor telepon kadang-kadang kan nggak mau kasih nomor telepon, nanti saya ditelepon terus sama dia, ini kegeeran. Padahal kita punya misi loh dari situ, ya. Suatu saat emang apa sih ini Indolife? Kan pasti begitu ya bertanya. Oh Indolife begini begini begini. Udah nih. Nanti kalau temennya nanya Indolife, suruh telepon saya. Ya, mungkin saya tidak sama setipe dengan Bu Eni yang ayo ngajak makan. Saya nggak bisa begitu. Ya, tipe kita berbeda nih. Saya nggak bisa misalnya yang ngajak nasabah makan, saya nggak bisa gitu. Saya ngomong basa-basi apalagi ya gitu ya. Tapi saya harus pada saat ketemu dengan medannya, ya saya terjun di situ, gitu. Ya jadi kalau untuk referensi, cara meyakinkan, cara menjalin, ya bagaimana kedekatan kita dengan nasabah sih, itu aja. Baik Bu Mardiana, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti apa cara efektif yang dilakukan untuk mendapatkan nasabah baru? Tolong berikan contoh-contohnya saat Ibu di lapangan. Ya, cara efektif untuk mendapatkan nasabah baru, ya kalau kita kembali lagi seperti zaman dulu kita canvassing. Ya, kita canvassing, kita door to door, mau itu ke perumahan, mau itu ke perkantoran, mau itu ke pasar-pasar, kita turun tuh, ya. Kita turun, kita cari, ya, kita tawarin aja, ya. Pertama, Bu, kasih brosur. Ada yang bertanya, ini apa sih Indolife, baru kita ngobrol. Tapi kadang-kadang kalau kita bertemunya itu di pasar, orang kan mengganggu waktu dia bekerja. Yang penting titip aja dulu gitu. Jadi jangan malu diri kalau jadi marketing itu, dan nggak boleh gengsi, ya. Kalau gengsi nggak punya duit. Ya, intinya itu. Jadi kita terjun aja udah gitu. Meyakinkan nasabah bagaimana? Ya kita tonjolkan dong dari perusahaan kita, brand kita. Salim, siapa sih nggak kenal Salim? Perusahaannya bukan 1-2, ya. Yang lainnya pun yang mungkin yang saya tahu adalah perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan kecil juga kita nggak tahu. Tapi selama misalnya contoh saya di Mutiara, baru tahu, itu grupnya Salim. Ini grupnya Salim gitu. Ya, itu banyak. Jadi setiap industri ada loh Salim, nggak perlu khawatir. Jadi bagaimana cara meyakinkannya adalah tonjolkan aja. Bagaimana Salim dalam berbisnis, bagaimana Salim dalam berkomitmen, ya. Bagaimana Salim itu selalu dalam posisi urutan orang terkaya, ya. Jadi kita tonjolkan aja di situ. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Gitu sih. Oke, baik Bu Mardiana, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah membeli database cukup efektif dalam memperluas data nasabah? Kebetulan saya tidak melakukan itu. Ya, saya tidak pernah membeli data, ya. Karena kenapa saya bilang kurang efektif, kita nggak tahu. Jadi seperti kayak kita membeli kucing dalam karung kan untung-untungan, ya. Jadi cara efektif yang terbaik menurut saya ya, itu adalah mendingan kita terjun langsung aja ngobrol. Misalnya kita ngelihat nih, kita lagi makan atau kita lagi di lift atau kita lagi di lobi, ya kita harus luwes aja. Misalnya kita lihat nih, ini kayaknya nih orang kaya nih. Dari style kan kita bisa tebak lah gitu kan. Dari penampilan, kayaknya bajunya mereknya ini. Jadi kita harus tahu nih pasarannya. Cincinnya kayaknya taksirannya sekian. Berarti ini orang kaya nih. Ya, kita deketin aja. Ngobrol Pak, lagi nunggu. Misalnya sama-sama di lobi, lagi nunggu mobil, lagi nunggu supir. Pak, lagi nunggu. Iya, rumahnya di mana Pak? Ya, kita ngobrol aja, ngobrol seperti biasa gitu. Kalau dia feedback balik ya syukur gitu. Tapi kalau enggak ya udah, tapi minimal adalah jangan pernah takut gitu. Luas aja, udah luas. Jadi kalau marketing itu emang nggak boleh maluan, nggak boleh gengsian, pedean aja sih gitu. Itu sih yang saya lakukan.